Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh musalla Allah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana Allah masih berkenan untuk memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat waktu, umur, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kita sebagai hamba Allah yang mengerti tentang ilmu, maka kita akan mempergunakan setiap nikmat-nikmat ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pertemuan ini merupakan pertemuan setelah Ramadan. Kita sedang berada di bulan Syawal, di mana kita masih merasakan musim ataupun rasa daripada kenikmatan-kenikmatan ibadah pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai luntur, jangan sampai hilang semangat kita di dalam beribadah kepada Allah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Maka kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam membahas kitab tauhid, pembahasan terkait dengan masalah akidah, masalah tauhid, yang semoga ini bagian daripada upaya kita untuk menjaga akidah kita, untuk menjaga keimanan kita agar terus meningkat, agar senantiasa stabil, karena inilah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu dengan para sahabatnya ketika sedang duduk-duduk bersama jemaah sekalian, maka mereka saling memberikan nasihat. Ketika ada orang yang lewat, maka dipanggil, hayya bina nu'minu sa'ah. Mari ke sini kita beriman sebentar. Maksudnya itu apa? Bukan beriman sebentar itu setelah kita beriman kemudian lepas lagi, tidak. Maknanya adalah kita cas keimanan kita, kita perkuat keimanan kita dengan apa? Dengan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, karena apa? Hakikat ataupun karakter daripada keimanan itu adalah al-iman yazidu wa yanqus. Ya. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan itu sifatnya adalah naik turun. Naik turun. Terkadang naik dan terkadang turun. Ya, ini adalah karakter daripada keimanan yang ada dalam jiwa kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya keimanan kita itu stabil, tidak naik dan tidak turun, nah ini keimanannya, keyakinannya perlu dipertanyakan. Karena ada orang yang mengatakan seperti itu, Pak. Ya, ada orang yang mengatakan ketika ada penyanyi luar negeri, penyanyi luar negeri, penyanyi wanita luar negeri yang tidak senonoh, ya, yang tidak baik, hendak mengadakan konser di Indonesia. Ya. Maka ada salah seorang tokoh, ada salah seorang tokoh yang mengatakan meskipun meskipun datang ke Indonesia 1.000 penyanyi yang semisal dengannya, maka itu tidak akan menggoyahkan keimanan kita. Ini di sana tersirat pemikiran bahwa keimanan itu tidak akan berkurang dengan kemaksiatan yang kita lihat. Ini salah, jemaah sekalian. Maka keimanan seorang hamba itu terkadang naik dan terkadang turun. Dengan apa dia bisa naik? Yazidu bil ta'ah. Keimanan kita itu akan naik, bertambah ketika kita dekat dengan amalan-amalan kebaikan, dekat dengan amalan-amalan ketaatan. Artinya apa? Kita mengupayakan keimanan kita itu terus bertambah dengan amalan-amalan saleh. Ya. Jadi omong kosong kalau kita mau katakan, ya, kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita, menjaga keimanan kita, namun kita jauh daripada amalan-amalan kebaikan, jauh daripada majelis taklim, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada orang-orang saleh. Ini adalah omong kosong kalau kita ingin meningkatkan dan menjaga keimanan kita. Dan begitu pula keimanan itu terkadang bisa turun. Wayang bil maksiyah. Dengan apa? Ya, apa sebabnya keimanan kita itu bisa turun? Dengan kemaksiatan. Kita lihat kemaksiatan, tidak kita ingkari, keimanan kita bisa turun. Ya. Kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita tidak bersegera untuk beristighfar meminta ampunan kepada Allah, maka keimanan kita akan turun dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, maka kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Tauhid. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang makna daripada tauhid uluhiyah ataupun tauhidul ibadah, ini yang menjadi perintah Allah. Ya, kita diperintahkan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, dan dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan makna, ya, mendalami makna syahadatain. Dua kalimat syahadat, yaitu adalah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini maknanya adalah syahadatain itu adalah dua kalimat syahadat. Mungkin jemaah sekalian, kalau kita bertanya kepada keumuman kaum muslimin, hafal enggak dua kalimat syahadat? Hafal. Ya. Kalau kita tanya kepada mayoritas kaum muslimin, mulai dari anak mudanya sampai yang tua, tahu enggak dua kalimat syahadat? Tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Namun, apakah kewajiban kita terhadap dua kalimat syahadat ini sebatas pengetahuan kita terhadap kalimat tersebut? Tidak. Kita harus paham terhadap maknanya. Ya. Kita harus paham terhadap rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa konsekuensinya, apa hal-hal yang membatalkannya. Nah, ini yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Setelah kita mengetahui ya dua kalimat tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mengetahui ya makna dua kalimat syahadat serta rukun, syaratnya, konsekuensinya serta pembatal-pembatalnya? Karena ini hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemaknaan kita terhadap tauhid ibadah ataupun tauhid uluhiyah. Artinya jamaah sekalian, tauhid ibadah kita, keyakinan bahwasannya, keyakinan dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwasanya Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, ini tidak akan sempurna, ya, tidak akan sempurna kecuali dengan kita memahami dengan baik, ya, makna syahadatain, rukunnya, syaratnya, konsekuensinya, serta pembatal-pembatal. Ya. Jadi ini korelasinya, ini hubungannya, kaitannya jamaah sekalian. Mengapa pentingnya kita memahami ya makna syahadatain, dua kalimat syahadat serta turunannya itu untuk menguatkan tauhid kita, menguatkan keyakinan kita bahwasanya Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Karena kalau kita tidak paham masalah dua kalimat syahadat ini, maka ya akan banyak sekali kekeliruan-kekeliruan ya, yang akan kita temui dalam kehidupan kita, ya, yang bertolak belakang. Ya, kita mengakunya saya Muslim, saya mengakui bahwasanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tapi kalau tidak tahu rukunnya, tidak tahu syarat-syaratnya, tidak tahu konsekuensinya, tidak tahu hal-hal yang membatalkannya, maka ada banyak hal yang akan kita temui dalam kehidupan kita yang akan bertentangan dengan ucapan yang kita ucapkan bahwasannya saya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembah. Makanya harus kita ketahui jamaah sekalian. Maka dalam kesempatan kali ini, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit terkait dengan makna la ilaha illallah, kita mulai terlebih dahulu dari mendalami makna kalimat yang pertama, kalimat syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Namun kita coba ulang kembali ya, terkait dengan makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah ini maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan. Ilah itu maknanya adalah sesuatu yang disembah. Sama seperti kemarin kalau kita mau lihat dari segi bahasanya, Pak. Ya, ilah itu seperti kita, ya. Seperti apa, Pak? Kita, kalau kita lihat dari tulisannya, ilahun panjang, ilahun. Maka sama seperti kata kitabun. Ya. Kitab artinya itu apa, Pak? Ini kitab. Buku kitab. Artinya apa kitab itu, Pak? Kitab itu artinya adalah sesuatu yang sesuatu yang ditulis, ya, sesuatu yang ditulis, ataupun sesuatu
ya, yang dibaca misalnya. Maka sama juga dengan ilahun. Ilahun itu maknanya adalah sesuatu yang disembah. Ya, sesuatu yang disembah. Maka makna daripada la ilaha, maka tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna daripada la ma'budu bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ya, ini catatannya adalah yang berhak disembah. Karena kalau kita menyebutkan, kalau kita mengartikan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, cuma sampai di situ saja, maka ini belum sempurna, belum cukup. Karena apa? Realitanya dalam kehidupan kita, manusia banyak yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Jadi kalau kita mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan selain Allah, itu ya ini bertentangan dengan realita yang ada. Manusia ada yang menjadikan batu sebagai sesembahan, matahari sebagai sesembahan, api sebagai sesembahan, dan lain sebagainya. Maka makna yang lebih sempurna daripada kalimat la ilaha illallah yaitu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Jadi sesembahan yang berhak disembah itu illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya yang dipertuhankan oleh manusia, mulai dari batu, patung, berhala, ya, bahkan hewan, ya, hewan pun dijadikan sesembahan oleh manusia. Di India itu setidaknya ada beberapa hewan yang dipertuhankan, jemaah sekalian. Sapi dipertuhankan, kera dipertuhankan, ya, kera itu dipertuhankan, jemaah sekalian. Kemudian apa lagi? Kalau kita lihat di India itu Pak, sebagai salah satu tempat contoh, sapi, ya, kera, kemudian kalau yang tidak salah ya, ingat itu selain kedua hewan ini ada satu lagi. Itu artinya menunjukkan hewan saja dipertuhankan, jemaah sekalian. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah makna ya syahadat kalimat la ilaha illallah. Maka poinnya adalah jangan sampai kita salah di dalam mengartikan dari kalimat Arab ini la ilaha illallah ke dalam kalimat terjemahan bahasa Indonesia. Karena ini sangat berpengaruh sekali. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini makna kalimat syahadat yang pertama. Kemudian makna kalimat syahadat yang kedua yaitu adalah anna Muhammadan Rasulullah. Ya, anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna daripada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ya, maka maknanya itu adalah bahwa ya, saya mengakui secara lahir maupun secara batin, karena secara lahir maupun secara batin itu adalah ya, keyakinan luar dalam kita. Karena ada orang yang meyakini luarnya saja, dalam hatinya dia tidak mengakui, itu ada. Maka makna daripada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu maknanya adalah saya mengakui lahir dan batin bahwasannya beliau Nabi Muhammad itu adalah hamba ya dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada siapa? Kepada manusia secara keseluruhan, kepada makhluk secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya
Konsekuensi dari apa? Konsekuensi daripada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi ketika kita mengucapkan aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah hamba dan rasul utusan Allah, maka dia harus mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensi daripada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sangat banyak sekali, nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian mentaati perintahnya, membenarkan ucapannya, ya, menjauhi apa-apa yang beliau larang, ya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna kalimat syahadat yang kedua, yaitu adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi penjelasan singkat terkait dengan makna, ya, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selanjutnya jamaah sekalian, kita perlu untuk mengetahui terkait dengan rukun daripada dua kalimat syahadat. Jamaah yang dimuliakan Allah, rukun itu maksudnya bagaimana? Ibarat sebuah bangunan, musola ini atau masjid Ar-Raudhah ini, kira-kira ada tiang-tiangnya enggak, Pak? Ada tiang-tiangnya enggak, Pak? Ada. Berapa tiang saja? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Banyak tiangnya, Pak. Bayangkan jika bangunan ini, jemaah sekalian, bangunan masjid ini, musola ini, itu dibangun tanpa tiang, cukup dengan dindingnya saja. Yang terjadi apa? Gempa sedikit, ya, ada angin sedikit, langsung roboh. Itu artinya apa? Fungsi daripada rukun, ya, rukun itu maknanya adalah tiang. Ya. Tiang ibarat tiang bagi sebuah bangunan. Maka kalau disebutkan dengan rukun dua kalimat syahadat, itu maknanya adalah tiang-tiang yang akan mengokohkan, ya, yang akan mengokohkan dua kalimat ini. Jadi kalau seorang hamba mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun dia tidak tahu rukun-rukunnya, maka jangan heran kalau, ya, tauhidnya tidak kuat. Jangan heran kalau keimanannya tidak kuat. Karena apa? Karena dia tidak paham, ya, rukun-rukunnya. Dia tidak menancapkan dalam jiwanya rukun-rukun daripada dua kalimat syahadat. Tapi kalau kita melihat ada seorang muslim yang kokoh dengan keimanannya, yang istiqomah dengan keimanannya, itu kita bisa lihat karena dia paham akan rukun-rukunnya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan kita berikan contohnya orang yang memiliki keteguhan, ya, dalam memegang dua kalimat syahadat, dikarenakan dia paham akan rukun-rukun daripada dua kalimat syahadat. Maka masing-masing daripada dua kalimat ini, la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, itu memiliki masing-masing memiliki rukun-rukunnya. Kalimat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, itu setidaknya memiliki dua rukun. Ya. Kalau tanpa dibarengi seorang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah,
tanpa mengetahui kedua rukunnya ini, maka keimanannya tidak akan. Apa kedua rukun itu? Yang pertama adalah bahwasannya kalimat la ilaha illallah dibangun dan dikuatkan dengan tiang yang pertama, rukun yang pertama, yaitu adalah an-nafyu. Yaitu maknanya adalah peniadaan. Sehingga ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah, ya, ini maknanya adalah terkandung di dalamnya makna an-nafyu, yaitu peniadaan. Ini rukun yang pertama. Jadi seorang hamba ketika mengucapkan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah, maka maknanya adalah dia membatalkan, ya, membatalkan ataupun meniadakan, menolak segala bentuk, ya, sesembahan-sesembahan yang dibuat oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan la ilaha, saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah, maka dia menolak, menentang, tidak membenarkan. Kalau ada orang yang mengatakan, ya, Tuhan saya adalah api, Tuhan saya adalah hewan, Tuhan saya adalah matahari, dia tolak semuanya, ya, dia ingkari, dia tidak benarkan, dia tidak terima, dan lain sebagainya. Ini makna daripada meniadakan. Ini coba akan kita lihat dalam kehidupan realita manusia jemaah sekalian. Kemudian rukun yang kedua apa? Yaitu adalah al-isbat, penetapan dan penegasan. Rukun yang kedua adalah penetapan dan penegasan. Di mana rukun yang kedua ini telah, ya, maknanya tercantum dalam kalimat illallah. Jadi kalau la ilaha tadi mencakup makna peniadaan, sedangkan kalimat illallah yaitu adalah maknanya penegasan dan penetapan. Kecuali Allah. Ya, ini penegasan dan penetapan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang kedua jemaah. Dari mana kedua rukun ini, ya, jemaah sekalian? Apakah kedua rukun ini adalah hasil buatan manusia dan lain sebagainya? Tidak. Kedua rukun ini, ya, rukun syahadat la ilaha illallah itu pada dasarnya telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, nanti coba jamaah sekalian buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Ini ayat ini, ya, menegaskan, menjadi dalil bukti bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu memiliki kedua. Saya bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, ayat ini sangat masyhur sekali, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yakfur bil-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Coba kita perhatikan jemaah sekalian. Allah Ta'ala berfirman, faman yakfur bil-taghut, barang siapa yang kufur. Kufur itu menolak. Ya. Jadi kalau orang kafir itu, mengapa disebut orang kafir? Orang yang tidak beriman kepada Allah disebut sebagai orang yang kafir. Perbuatannya adalah perbuatan kekufuran karena dia menolak untuk beriman kepada Allah.
tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Maka sama juga, barang siapa yang ingkar kepada al-qabut, yaitu adalah sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, ya, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah. Nah, ini perhatikan kedua kalimat ini jelas sekalian. Ketika Allah menyebutkan faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar menolak ya terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah, ini maknanya adalah rukun yang pertama, peniadaan. Ya, ini sesuai dengan kalimat la ilaha. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, Ini faman yakfur bit-taghut. Ini maknanya adalah sebagai bentuk ya peniadaan. Saya mengkufuri, saya menolak, ya, saya mengingkari sesembahan-sesembahan ya yang disembah manusia selain Allah, yang disebut dengan at-taghut itu tadi. Wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, ini adalah rukun yang kedua. Illallah, ya, beriman hanya kepada Allah. Ini rukun yang kedua, jemaah sekalian. Maka barang siapa yang telah ya di dalam keimanannya kepada Allah, dalam syahadatnya ya, telah melakukan kedua rukun ini, maka kata Allah apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh terhadap hal yang sangat kuat, hal yang sangat baik. Jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil daripada rukun syahadat la ilaha illallah. Kemudian kita persingkat saja jemaah sekalian. Kemudian rukun syahadat yang kedua, rukun syahadat yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa rukun daripada kalimat syahadat yang kedua ini, jemaah sekalian? Rukunnya juga ada dua. Ya, rukunnya juga ada. Syahadat kita, pengakuan kita, syahadat itu kan artinya adalah pengakuan. Ya, pengakuan kita terhadap kalimat syahadat yang kedua. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya di sini kita membangun dua rukun di dalam kalimat ini. Apa kedua rukun itu? Rukunnya adalah bahwasannya yang pertama, ya rukunnya adalah kita meyakini bahwasannya Muhammad itu adalah abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, ya, Abdullahi wa rasuluh. Ya, dua rukun daripada kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dua. Yang pertama, rukun yang pertama adalah kita meyakini bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ya, rukun yang kedua adalah wa rasul. Kita meyakini bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kedua rukun yang harus kita pahami bersama. Tanpa kedua rukun ini, kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita belum. Mengapa harus ada kedua rukun ini jamaah sekalian? Karena untuk mewaspadai sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, mengapa kita meyakini bahwasannya ya Muhammad itu adalah hamba Allah? Untuk mewaspadai sikap-sikap berlebihannya manusia. Karena manusia itu terkadang melebih-lebihkan, menempatkan Rasulullah itu
di atas tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan utusannya. Namun oleh pengikutnya bagaimana? Diletakkan, ditempatkan melebihi tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka mengakui Nabi Isa itu adalah putra Allah. Ini melebih-lebihkan, ya, berlebih-lebihan di dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalam. Mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu bukan hamba Allah, ya, itu adalah Tuhan bahkan. Ini adalah sikap berlebihan. Maka rukun daripada kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana manusia yang lain. Namun, ya, rukun yang kedua yaitu adalah beliau selain sebagai manusia biasa, maka Allah istimewakan beliau dengan risalah, dengan tugas membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita rukun yang kedua yaitu adalah Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rukun ini sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk kewaspadaan jangan sampai manusia itu meremehkan akan Muhammad itu manusia seperti kita, ya, maka kita tidak perlu taati dia. Ini juga salah. Ini bentuk meremehkan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah Rasul manusia yang Allah utus dalam kehidupan kita, yang wajib untuk kita taati perintahnya. Kita jalankan, ya, apa yang menjadi perintah-perintah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kedua rukun daripada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat, coba sekarang kita melihat dari realita kehidupan manusia pada zaman ini, sejauh mana mereka di dalam mengamalkan, ya, mengamalkan kedua rukun ini, baik rukun pada kalimat syahadat yang pertama maupun yang kedua. Ya. Kebanyakan orang itu, jamaah sekalian, belum mengamalkan makna daripada an-nafi, peniadaan. Sehingga kita melihat orang-orang Muslim mengakunya sebagai seorang Muslim, ya, namun mereka mengaku sebagai Muslim, ya, liberal. Sehingga yang terjadi apa? Mereka tidak mau menolak, ya, tidak mau mengkufuri, ya, Tuhan-Tuhan selain yang dipertuhankan selain Allah. Ya. Mereka masih membenarkan. Ya. Jadi ungkapan mereka seperti apa, jemaah sekalian? Kita itu sebagai seorang Muslim jangan merasa benar sendiri, ya, merasa Tuhan kita paling benar. Nah, ini repot, ya. Ada yang seperti ini. Ini adalah orang-orang liberal. Mereka mengaku sebagai seorang Muslim, namun mereka tidak menolak, ya, tidak menolak dan tidak menyalahkan, ya, tidak membenarkan 100% bahwasanya, ya, bahwasanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Mereka tidak mau menolak, ya, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka membenarkan adanya, ya, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Mereka tidak mau menyalahkan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasannya mereka belum menjalankan ataupun menancapkan rukun daripada rukun la ilaha. Konsekuensi daripada kita meniadakan la ilaha itu kita menolak, ya, kita menolak, kita tidak membenarkan. Maknanya apa?
konsekuensi daripada la ilaha illallah itu adalah kita mengatakan bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Ya, Tuhan yang kita disembah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang paling benar. Ini bertolak belakang dengan yang mereka lakukan jamaah sekalian. Mereka mengaku sebagai seorang muslim, Tuhan mereka adalah Allah. Namun ketika mereka diminta untuk apakah Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain Allah itu benar? Iya benar. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini realita yang ada. Realita yang ada. Jadi keimanan orang-orang liberal terhadap rukun syahadat ini belum ada dalam keimanan. Mereka belum mengamalkan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu tadi. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Mereka selain membenarkan Allah sebagai Tuhan mereka juga membenarkan Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain itu. Ini menunjukkan keimanan mereka belum sempurna. Kalimat syahadat mereka belum sempurna. Karena apa? Mereka belum menancapkan rukun daripada kedua kalimat ini. Dan begitu pula jemaah sekalian. Rukun yang kedua dari kalimat syahadat yang kedua abduhu wa rasuluh. Ini juga kalau kita melihat dalam kehidupan kita betapa banyak orang yang masih meremehkan akan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mau mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kelompok yang menamakan kelompok mereka ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu apa? Mereka tidak mau menjadikan dalil ataupun landasan ibadah mereka berdasarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengingkari sunnah-sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana status keimanan mereka? Tidak diterima. Karena apa? Mereka belum menerima akan rukun dan makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, saya berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kalau mereka mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka pada dasarnya mereka belum beriman kepada Allah dan Rasul. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Wahai orang-orang yang mengaku saya mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti Rasulku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syaratnya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, bahkan sampai ada orang yang membenci sunnah Rasulullah, mencela sunnah Rasulullah, mengolok-olok sunnah Rasulullah, ini keimanan mereka belum sempurna, jamaah sekalian. Baik, jadi dari sini jamaah sekalian yang sudah dimuliakan Allah, dengan kita memahami makna dua kalimat syahadat serta rukun-rukunnya, maka dari sini kita bisa memahami akan hal ini. Jadi kalau Rasulullah saja tidak boleh kita tinggikan ataupun tempatkan derajatnya melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Beliau adalah manusia dan beliau adalah Rasul utusan Allah. Tidak boleh kita
tinggikan derajatnya lebih dari itu, maka kalau ada orang yang meninggikan derajat selain Rasulullah, ada jamaah sekalian, orang yang menempatkan wali-wali misalnya, ini wali ini dia punya kekuatan untuk seperti ini, mengabulkan doa, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah melebihkan selain Rasulullah di atas, ya, derajat ataupun makam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lebih parah lagi, ya. Orang yang menjadikan selain Rasulullah ditempatkan derajatnya melebihi Rasulullah, bahkan melebihi Allah Subhanahu wa taala ataupun setara dengan Allah. Kiai fulan itu bisa mengabulkan doa. Kiai fulan itu bisa menolak bala, ya, memberikan manfaat. Nah, ini selain Rasulullah saja mereka sudah bisa melebihkan makomnya, derajatnya melebihi Rasulullah SAW. Ini adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dan meremehkan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Pembahasan kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Selanjutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya, yaitu adalah syarat-syarat daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu memiliki syarat-syaratnya. Maka insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Waktu selanjutnya kami berikan kepada jamaah sekalian jika ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Pada jemaah online yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute mikrofonnya. Ya. Saya Ya. misalnya kayak kita saya memakai video saya. Video saya ada satu orang yang bukan sunnah, tapi dalam hal ibadahnya dia puas. Dia baca apa tapi sampai itu dia orang itu dia sunnah. Sebenarnya menganggap bahwa itu menganggap itu dalam keadaan dia kan ada dalam saya seperti itu belum tentu benar kan itu dalam kita. Sebenarnya kaitannya dengan seperti orang yang berperang itu kasusnya ini bagaimana sebenarnya kita memberikan kepastian. Kalau kita sekarang ini tidak bisa disampaikan kita kita Rasulullah itu tetap juga itu jelas pada kemarin dari sampaikan di dalam itu satu kali kita muslim yang sampaikan yang dia lakukan itu bukan selalu yang Rasulullah, tapi apakah itu sekarang terima oleh dia sekarang ini adalah apa betul sampaikan Rasulullah. Nah itu bagaimana Ustaz? Memberikan pemahaman gitu ya. Ada sudah juga saya motor sudah bisa dipakai segala beda. Rumah lain. Berinteraksi kan Ustaz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita di dalam menyikapi orang-orang yang memiliki pemahaman ingkar sunnah. Maka yang pertama teman sekalian, kalau tadi disampaikan beliau itu ibadahnya kuat, namun memiliki pemahaman ingkar sunnah itu tadi. Maka perlu untuk kita jelaskan jemaah sekalian, seberapa banyak pun amalan yang kita lakukan, sholat, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, tapi kita mengingkari satu ya saja ajaran Rasulullah SAW, bahkan ya mengingkari apa yang dibawakan oleh Rasulullah,
maka sungguh seluruh amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya ya, mengapa orang-orang itu orang-orang yang seperti ini sangat disayangkan sekali. Mereka ya makanya amilatun nasibah taslana ranhamiyah. Ya, mereka sudah berpayah-payah beribadah, tapi ya di akhirat nanti ya, mereka akhirnya masuk. Ya, ataupun di dalam ayat yang lainnya, fayaj'aluhu haba'an mansura. Ya, Allah jadikan seluruh amalan-amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Karena apa? Yang Allah lihat itu adalah yang pertama itu bukan amalan kita, namun hati kita, keyakinan kita. Ya, ini yang menjadi tolak ukur pertama dari seluruh amalan-amalan kita itu. Makanya syarat utama daripada diterimanya amalan kita itu bukan banyaknya amalan kita, Pak. Makanya ayyukum ahsanu amalan itu yang paling utama seperti itu. Patokannya itu adalah ayyukum ahsanu amalan. Apa makna daripada ayyukum ahsanu amalan? Ikhlasnya kepada Allah dan apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, ini terkait dengan keyakinan itu. Maka yang pertama tadi adalah Allah itu tidak melihat daripada banyaknya amalan kita. Namun tadi apakah ya Allah akan melihat daripada keimanan kita. Kalau keimanan kita baik, maka amalan kita akan baik. Tapi kalau keimanan kita buruk, maka amalan kita pun akan ikut. Ini yang pertama, Mas. Jadi amalan lahiriah kita itu bukan menjadi patokan baik buruknya seseorang, bukan menjadi patokan diterima atau tidaknya amal seseorang. Namun yang menjadi dasar itu adalah keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Keyakinan terhadap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beserta konsekuensinya. Kemudian kalau kita ditanya dengan bagaimana cara memahaminya, maka ini pada dasarnya ya ini adalah sebenarnya tanggung jawab daripada orang-orang yang berilmu, ya, karena dia sedang terkena fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat itu artinya adalah fitnah yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pemikiran. Ya, dia pada dasarnya sedang terkena penyakit syubhat. Ya, pemikirannya sedang tidak benar. Nah, ini yang harus diluruskan. Siapa yang bisa meluruskan? Orang yang tadi memiliki ilmu itu tadi. Dengan cara apa? Dengan cara berdebat. Ya, orang yang memiliki seperti itu terkadang dia mendapatkan ilmu dari orang yang salah, sehingga pemahamannya itu salah. Maka cara meluruskan dia bagaimana? Ya, datangkan dia kepada orang yang lebih faham. Dibantah ya, sebagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi cara mendakwahi orang-orang yang terkena fitnah syubhat itu tadi, ya tadi diajak diskusi, ya didebat dengan cara yang baik. Apa yang menjadi kesalahan dia di dalam pemahamannya itu? Karena tadi terkadang dia hanya ikut-ikutan saja. Kalau di debat terkadang dia dapat lagi nanti. Kayak betapa sudah banyak orang-orang yang ingkar sunnah yang pada akhirnya mereka bertaubat karena apa? Wasilah mereka sudah mendapatkan sentuhan ilmu dari orang ini. Sekali lagi selama dia masih mau membuka pemikirannya, mau berdialog, insya Allah ada potensi dia akan berubah. Karena orang yang seperti ini sangat lemah sekali argumentasinya. Ya. Bagaimana dia mau sholat? Contohnya tadi dia sholat, tidak bisa dia sholat ya dengan cara yang benar kecuali dengan berdasarkan dari petunjuk Rasulullah. Dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa baca Al-Quran kecuali dengan
dengan Rasulullah. Bagaimana dia mau menolak Rasulullah, menolak apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan dia masih ini sangat bertolak belakang dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita pahamkan yang sangat rancu dan itu sangat lemah sekali, sangat lemah sekali. Seperti itu Pak Muhammad. Mungkin jamaah ingin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dipersilakan bagi jamaah lain yang ingin bertanya. Silakan bagi jamaah online yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan. Ustaz, tidak terdengar jamaah lainnya. Ustaz, melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi Ustaz. Jadi kalau dengar perkataan Ustaz tadi, jadi konsekuensi dari makna syahadatain ini adalah ikhlas kepada Allah, syarat ibadahnya, dan itibar kepada Rasul. Kadang-kadang ada juga pernyataan kita yang ikhlas ini bertentangan. Jadi kalau ikhlas tidak boleh pamrih. Jadi ada bilang, ya saya ikhlas saja, Allah mau kasih surga atau neraka. Itu bagaimana Ustaz? Padahal kan kita kalau sama Allah boleh pamrih Ustaz. Maksudnya pamrih ini kita berharap, kalau kita bilang terserah Allah mau kasih surga atau neraka, itu artinya kita secara tidak langsung menuduh Allah akan zalim terhadap kita. Padahal kan perkataan itu bukan ikhlas sebetulnya Ustaz. Bagaimana Ustaz menanggapi itu? Karena banyak pernyataan seperti itu Ustaz. Baik. Pernyataan orang saya ibadah kepada Allah itu ikhlas. Jadi saya ibadah kepada Allah ini enggak mengharap surga, enggak mengharap surga ataupun yang lainnya. Tapi saya ibadah kepada Allah ini ikhlas. Ini sebenarnya yang pertama, dia salah di dalam memahami makna ikhlas itu sendiri. Makna ikhlas itu adalah kita beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, dengan memurnikan tujuan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ini makna ikhlas. Artinya ketika kita sholat, ketika kita puasa, kita tidak berikan ibadah kita ini kepada selain Allah, murni hanya kepada Allah. Sehingga kalau misalnya kita di dalam beribadah kepada Allah ada orang yang mencela, maka kita tidak terlalu menggubris celaan tersebut. Karena apa? Karena ibadah kita ini kita tidak mengharapkan pujian manusia maupun celaan manusia. Nah, ini makna daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita di dalam kita beribadah kepada Allah tidak ada yang kita harapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan pujian manusia, kita tidak mengharapkan cacian manusia. Karena apa? Kita hanya berikan ibadah kita ini hanya kepada Adapun terkait dengan balasan, balasan Allah ini tidak ada kaitannya dengan keikhlasan itu sendiri. Balasan dari Allah, balasan terhadap apa yang telah kita amalkan, ini harus kita mintakan kepada Allah. Ini kalau terkait dengan balas terhadap apa yang kita amalkan, ini pembahasannya sudah lain daripada keikhlasan itu sendiri. Ini adalah pengharapan kita terhadap apa yang kita amalkan. Ini harus kita mintakan kepada Allah. Karena ibadah kita itu dibangun di atas salah satu rukun daripada ibadah kita itu adalah selain daripada
mahabbah, rasa cinta, kemudian khauf, rasa takut kita, dan yang ketiga roja, pengharapan kita kepada Allah. Jadi ketika kita ibadah itu, ya kita mengharap kepada Allah. Mengharap apa? Mengharap balasan dari Allah, mengharap ampunan dari Allah, dan lain sebagainya. Jadi ini sekali lagi orang yang berpahaman seperti itu sekali lagi salah di dalam memahami makna ikhlas, ataupun salah menempatkan makna keikhlasan itu. Keikhlasan pada bentuk yang lainnya, pada ruang yang lainnya. Adapun masalah jaza balasan ini adalah pembahasan yang lainnya. Jadi itu adalah orang yang salah paham. Ya, salah menempatkan makna keikhlasan. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau orang itu beribadah, ia harus tetap memohon kepada Allah. Ya Allah, terimalah amalan-amalanku. Ya Allah, aku berharap dengan amalanku ini Engkau memasukkan aku ke dalam surgamu, ya, menghindarkan aku dari nerakamu. Ini adalah harapan seorang hamba. Jadi kalau ada orang yang tidak berharap dimasukkan surga, silakan Allah yang menentukan. Ini menyelisihi daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu meskipun beliau seorang nabi dan rasul, beliau tetap juga memohon kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah aku dari siksa neraka, masukkanlah aku ke dalam surga. Ini karena apa? Rukun ataupun ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, landasannya itu adalah pengharapan. Salah satunya adalah pengharapan kepada Allah. Jadi jangan hilangkan dalam ibadah kita pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin berkaitan dengan saya percaya sama Allah. Cuman sunnah tadi, bagaimana indikasinya sunnah itu sampai pemahamannya sampai saat ini dan apa ini berarti indikasi sebetulnya sunnah itu sampai bias di itu. Baik. Jadi itu apa namanya? Sampai dengan sangat itu gimana Ustaz? Iya, baik. Nah, satu pertanyaan juga ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sejauh mana sunnah, ya, sunnah ataupun apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman beliau hingga zaman kita saat ini, apakah itu masih murni, apakah itu masih sesuai dengan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini? Maka kita sampaikan seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, diucapkan, diamalkan, ya, dan disetujui oleh Rasulullah sejak zaman dahulu hingga sekarang itu, ya, sudah dipastikan oleh para ulama, terutama ulama ahlul hadis, ya. Sehingga, ya, segala apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya, melalui riwayat-riwayat yang sahih, maka itu bisa dipastikan adalah seluruhnya benar. Dengan cara apa? Selama tadi riwayatnya itu adalah, ya, riwayatnya itu adalah sahih. Caranya bagaimana? Ya, kita pelajari hadis. Misalnya contoh dalam masalah bagaimana cara kita memastikan sholat kita itu benar. Salah satunya adalah misalnya takbiratul ihram kita. Bagaimana takbiratul ihram kita itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti itu Pak, ya. Ya, takbiratul ihram kita, ya, ini salah satu bagian daripada gerakan sholat misalnya. Itu kita ingin takbiratul ihram kita itu sama dengan takbiratul ihramnya Rasulullah.
Bagaimana cara kita memastikannya? Maka tentunya di sana ada apa namanya para ahli hadis, ulama hadis sudah memastikannya melalui jalur yang telah kalau kita mau bahas apa namanya masalah sanad dan lain sebagainya itu sudah apa namanya sudah final jamaah sekalian. Hingga artinya apa? Tidak perlu kita khawatirkan para sahabat melihat langsung Rasulullah. Oh, Rasulullah itu takbiratul ihramnya mengangkat kedua tangannya seperti ini, berada di pundak ataupun terkadang sejajar dengan apa namanya daun telinga. Ya, ini yang dilihat langsung oleh para sahabat. Kemudian para sahabat menyampaikannya langsung ke generasi setelah tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in menyampaikannya secara langsung. Bahkan kriteria hadis sahih menurut Imam Bukhari itu harus antara periwayat, misalnya sahabat meriwayatkan kepada tabi'in itu adalah perawi satu hadis itu mensyaratkan ketemu. Ketemu itu kan artinya mereka satu zaman pernah ketemu, kemudian disampaikan secara lisan. Itu ada syarat-syarat disebut hadis sahih itu apa sih? Itu ada nanti kita akan pelajari dalam ilmu hadis. Kriteria hadis sahih menurut Imam Bukhari seperti ini, menurut Imam Muslim seperti ini. Itu sudah sangat ketat sekali, sehingga sampai kepada zaman kita riwayat hadis misalnya kita lihat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun kitab-kitab hadis yang lainnya, kita dapatkan cara takbiratul ihram Rasulullah itu ada dua. Terkadang beliau mengangkat kedua tangan, telapak tangannya menghadap seperti ini, dan terkadang sejajar dengan pundak ataupun sejajar dengan kedua telinga. Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada dua riwayat sampai dua riwayat seperti ini, itu artinya Rasulullah pernah melakukan kedua gerakan itu, dan boleh kita lakukan. Kita mau takbiratul ihram sejajar dengan pundak kita, silahkan. Ataupun sejajar dengan daun telinga kita, silahkan. Karena kedua-duanya diajarkan oleh Rasul. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak diajarkan oleh Rasul kita buat sendiri. Dan itu juga berlaku pada hal-hal yang lain. Artinya apa? Kalau kita mau memastikan apakah sunnah Rasulullah itu yang beliau lakukan zaman dahulu sesuai dengan apa yang kita lakukan zaman sekarang, tadi sederhananya pastikan dari kitab-kitab hadis yang sahih yang ada dalam riwayat dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan seterusnya. Karena apa? Para ulama hadis itu di dalam mereka menukil hadis itu sangat teliti sekali, Bahkan ulama hadis itu punya biografi perawi ini itu kehidupannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, mereka punya, Pak. Jadi perawi siapa yang meriwayatkan satu hadis seluruhnya itu ada. Sehingga kalau didapati perawi tidak dikenal, maka itu akan menjadi penilaian riwayat itu bisa jadi misalnya tidak sampai kepada derajat sahih. Tapi kalau sampai suatu riwayat hadis itu sahih, itu menunjukkan bahwasanya itu sudah melalui filter yang sangat ketat sekali oleh para ulama hadis. Jadi kalau ada perawi yang suka bohong, dalam bahkan seorang perawi itu, pernah diriwayatkan seorang ulama, Imam Bukhari kalau tidak salah,
ingin mendapatkan hadis dari seorang ulama, seorang perawi hadis. Jadi Imam Bukhari pernah mendengar datang kepada si fulan, dia punya riwayat hadis. Datanglah Imam Bukhari, Pak. Sampai ke tempat itu, orang yang akan diambil hadisnya sedang manggil ayamnya, Pak. Kur, seperti itu. Tapi ya, dia tidak bawa makanan ayam itu. Artinya dia membohongi ayamnya. Ketika dilihat seperti itu, Imam Bukhari tidak jadi ambil hadis darinya, dia balik lagi. Karena apa? Dia mendapati orang tersebut membohongi hewan. Coba bayangkan, Pak. Sampai sedetail itu para ulama hadis di dalam memastikan kejujuran orang yang meriwayatkan. Makanya para ulama menyebutkan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kita tidak perlu khawatirkan, ragukan akan kesahihan hadis yang disampaikan oleh para ulama. Seperti itu. Coba ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dan terlebih apa yang kita kaji berupa perkara akidah ini akan senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dan sempurnakan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.